Oke, sekarang kita lanjut ke testimoni yang kedua, di mana ada 3 video. Video yang pertama dengan judul "Sudah jatuh ditendang pula oleh oknum yang terhormat atau oknum bajingan". Ingat. Video kedua, warga hanya menanyakan pelang razia dijawab oleh oknum dengan nada preman. Dan video ketiga, oknum bajingan tidak terima direkam dan merekam balik. Video ketiga tersebut adalah satu peristiwa. Kronologis video pertama. Posisi saya tepat di seberang Indomaret, berkisar kurang lebih 30 meter dari TKP. Pada awalnya saya tidak tertarik untuk merekam razia tersebut, walaupun dilakukan tepat di pertigaan lampu merah. Dan kuat dugaan itulah hak diskresi atau masalah teknis di lapangan, dan tidak terlalu mengacu pada peraturan-peraturan yang ada. Tapi setelah ada warga yang berteriak, "Wah, ada pengendara yang jatuh, kena tendang." Disitulah saya langsung bergegas sambil hidupkan kamera dan langsung menanyakan kepada sang korban. Silahkan lihat link di kolom deskripsi di bawah bagi yang belum paham maksud testimoni ini. Di video tersebut ada beberapa kejanggalan. Pertama, sang perwira Ibda D. Setiawan selaku perwira lapangan tidak mengakui adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak buahnya dan selalu menyangkal. Kejanggalan kedua, ketika saya menanyakan surat tugas razia, tapi sang perwira tersebut terlebih dulu minta identitas saya. Kejanggalan ketiga, sang oknum perwira tersebut mengatakan tidak usah ikut campur. Maka kami simpulkan, pertama, bahwa dengan menyangkal adalah untuk menutupi tindak kekerasan yang mereka lakukan. Dan pertanyaannya, apakah tindak kekerasan tersebut boleh dilakukan oleh aparat yang sedang melaksanakan sebuah tugas dari negara dengan alasan kena tabrak? Kesimpulan kedua, meminta dan menahan ID saya adalah hal yang konyol dan arogan. Pertanyaannya, meminta dan menahan ID saya apakah itu suatu trik atau prosedural? Bagaimana jika saya lupa minta ID saya? Apakah akan dikembalikan oleh perwira tersebut? Begitu saja. Kesimpulan ketiga, tidak usah ikut campur adalah suatu ucapan yang hanya diucapkan oleh seorang preman dan tidak boleh diucapkan oleh seorang perwira. Pertanyaannya, apakah masyarakat yang hendak mengawasi kinerja aparatnya dianggap ikut campur? NB, oknum pelaku kekerasan adalah oknum yang sama yang telah menuduh saya sebagai calo. Kronologi video kedua. Singkatnya, HP saya dirampas atau dijamret, dan lucunya HP saya dirampas setelah saya berusaha menenangkan oknum tersebut. Silakan simak videonya baik-baik supaya kita paham persamaan oknum bajingan dengan penjamret. Lihat linknya di kolom deskripsi. Jadi setelah HP saya dijamret oleh oknum tersebut yang bernama Manalu, saya berusaha untuk merampas kembali dengan cara saya sekap badan oknum tersebut, saya rogoh kantongnya, nihil, lalu saya sekap lagi temannya yang bernama Nasution. Bingo, saya dapat HP-nya. Maka timbullah pertanyaan, apakah merampas properti seseorang tidak melawan hukum?
Jika tidak melawan hukum, maka itu adalah perbuatan yang sangat patut dicontoh oleh siapapun juga di mata hukum. Dan asumsi kami atas penjamretan tersebut adalah untuk menghapus video kekerasan yang dilakukan oleh rekan-rekannya, supaya tidak ada lagi barang bukti untuk diekspos. Sebetulnya dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya merasa malu jika saya ekspos kekerasan, apalagi kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara. Karena semasa saya muda, saya sangat identik dengan kekerasan. Saya sangat malu identik dengan kekerasan tersebut, dijauhi teman-teman dan dianggap preman kampung, dan seperti tidak memiliki harga diri. Seandainya salah satu dari mereka mau berpikir jernih dan bersikap dewasa, maka mereka harus berani mendatangi saya dan mohon maaf yang telah merampas HP saya, serta minta video tersebut untuk dihapus. Maka saya pasti bersedia memaafkan dan menghapus video tersebut, karena saya paham bahwa segala bentuk kekerasan tidak untuk dipertontonkan. Negara malu, rakyat pun pasti malu. Karena kekerasan tersebut sangat identik dengan kebodohan dan ketidakdewasaan. Saya juga sangat paham betapa sulitnya menjalankan tugas kepolisian untuk menertibkan dan mendewasakan masyarakat sebagai pengendara. Jadi pada kesempatan ini, saya juga menghimbau kepada masyarakat pengendara jalan pengguna jalan untuk bersikap dewasa dan mematuhi segala peraturan-peraturan yang ada. Karena peraturan membuat hidup kita lebih baik dan tidak akan menyengsarakan kita dalam bernegara. Dan satu hal yang terpenting, tolong hargai dan hormati profesi Polantas. Walaupun tidak ada petugas yang sedang berjaga. Tolong diingat, tugas Polantas itu siang kepanasan, hujan basah kuyup, menghirup debu dan asap knalpot. Itu semua resiko yang pasti mereka terima dengan ikhlas sebagai tugas. Jadi marilah kita sama-sama bersikap dewasa dengan saling menghargai tugas dan tanggung jawab, serta berani berbuat dan berani bertanggung jawab. Itulah bentuk nyata jika kita bersikap dewasa. Kronologi video ketiga. Setelah saya mengatakan, itu ID saya masih abang pegang ya? Lalu dijawab, tadi kan sudah mau dikasih. Sungguh sangat tidak elegan kelakuan sang perwira tersebut, menahan ID saya selama kurang lebih 1 jam dan dipindah tangankan pula ke tangan sang penjamret bernama Manalu. Atas kejadian dari ketiga video tersebut, saya sangat berharap kepada Kapolres Jakarta Selatan untuk mempertemukan saya dengan anak buahnya tersebut dan memediasi supaya tidak ada lagi kesalahpahaman. Karena selama ini anggota Polri yang melayani masyarakat selalu saja salah paham. Tolong pertemukan kami dan mediasi di tempat yang sederhana, seperti di warkop atau di TKP tersebut juga boleh. Silahkan lihat link di kolom deskripsi supaya paham maksud dari testimoni ini. Sekian dan terima kasih. Salam Tribrata, salam promoter.
dan salam revolusi mental.